Ekonomi Manajerial Kelompok 8 disusun oleh Eka Adelia Firantika, NIM 192, Eriska Mariana Aprilianti, NIM 202, Rica Ayu Agustina, NIM 212, Muhammad Dimas Izulhikam, NIM 222, dengan tema penafsiran dan peramalan biaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Adelia Firantika, NIM 192 akan menjelaskan tentang yang A, penaksiran biaya jangka pendek. Dalam jangka pendek, kita dihadapkan terutama sekali pada perilaku variabel. Namun demikian, kita juga harus memperhatikan biaya inkremental lainnya. Seperti misalnya perubahan pada pos-pos biaya tetap yang diperlukan untuk mengimplementasikan suatu keputusan tertentu. Dalam penaksiran biaya jangka pendek ini dapat dilakukan dengan 3 metode, yaitu metode ekstrapolasi sederhana, analisis gradien, dan analisis regresi. Ekstrapolasi sederhana yaitu menghubungkan nilai-nilai dengan titik di luar kisaran yang ditunjukkan oleh data dasar yang kita miliki, dengan cara memproyeksikannya berdasarkan pola hubungan yang tampak dalam data dasar tersebut. Metode penaksiran biaya yang paling sederhana ialah dengan cara mengekstrapolasikan tingkat MC atau AVC saat ini pada tingkat-tingkat output lainnya. Perusahaan seringkali menganggap bahwa MC atau AVC mereka adalah konstan pada kisaran tingkat output tertentu yang berdekatan dengan tingkat output yang dicapai sekarang. Anggapan ini mengandung arti bahwa input-input variabel menghasilkan penerimaan yang konstan atau constant returns, dan oleh karena itu tidak ada keadaan increasing returns atau diminishing returns dalam proses produksi jangka pendek. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang gradien kurva TC, diartikan sebagai tingkat perubahan TC pada interval output tertentu. Gradien berarti slope atau gradien dari TC ini dapat dihitung dengan cara membagi perubahan TC dengan perubahan tingkat output seperti tampak dalam persamaan berikut ini. Gradien sama dengan delta TC per delta H, yang mana gradien TC atau gradien TVC tidak sama persis dengan MC, karena MC menunjukkan perubahan TC yang hanya diakibatkan oleh perubahan satu input output. Padahal dalam praktek, output cenderung berubah dengan loncatan yang tidak teratur, sehingga kita harus menghitung gradien tersebut dengan interval-interval yang lebih besar dari 1 unit. Gradien ini menghasilkan penaksir MC pada suatu kisaran tingkat output tertentu. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Ketiga yaitu analisis gradien dengan beberapa observasi. Jika kita memiliki data observasi yang lebih banyak, maka hasil penaksiran kurva TVC, AVC, dan MC akan menjadi lebih tepat. Namun demikian, TVC juga mengalami penurunan karena tenaga kerja yang absen tersebut tidak digaji, dan pembelian bahan mentah serta penggunaan energi listrik juga menjadi lebih sedikit. Perhatikan bahwa interpolasi antara nilai-nilai gradien untuk menemukan kurva MC tersebut menunjukkan bahwa titik minimum dan kurva AVC terletak sedikit di bawah 6000 lusin, karena kurva MC memotong kurva AVC pada titik minimum kurva AVC tersebut. Jadi, dengan observasi beberapa pasang data biaya output yang lebih banyak akan memungkinkan kita untuk memperoleh kurva AVC dan MC penaksir yang jauh lebih sempurna. Tiap titik data tambahan akan memperjelas bentuk TVC, sehingga perhitungan AVC dan MC yang lebih bisa dipercaya dapat diperoleh.
Yang keempat yaitu analisis regresi dengan data runtut waktu atau time series. Jika kita memiliki jumlah observasi data biaya output yang lebih banyak, maka kita dapat menggunakan analisis regresi untuk menaksir hubungan antara biaya dengan suatu tingkat output tertentu, sehingga diperoleh suatu menaksir MC. Jika kita ingin menaksir fungsi biaya dari suatu perusahaan tertentu, maka kita harus menggunakan data runtut waktu dari perusahaan yang bersangkutan. Untuk menghindari masalah ini, data biaya harus dideflasi dengan sebuah indeks yang tepat dan unsur waktu harus dimasukkan sebagai variabel bebas dalam persamaan regresi yang akan kita estimasi. Dengan demikian, setiap tren dari harga relatif atau produktivitas akan dapat dihitung berdasarkan koefisien regresi dari variabel waktu tersebut. Data biaya harus mencakup sebuah biaya yang timbul dalam memproduksi suatu tingkat output tertentu, apakah telah dibayar atau belum. Biaya pemeliharaan misalnya diperkirakan berubah-ubah sesuai dengan tingkat output, tetapi biaya tersebut dapat ditunda sampai saat yang lebih tepat untuk menutupnya pada bagian tertentu dari mesin atau fasilitas lain untuk tujuan pemeliharaan. Ketika itu, biaya yang timbul pada awal periode tidak dicatat sampai periode berikutnya, dan sehingga hal ini cenderung untuk menunjukkan bahwa tingkat biaya awal lebih rendah dan tingkat biaya pada periode tersebut berikutnya lebih tinggi. Dari data yang ada, tampak bahwa TVC berubah-ubah secara positif mengikuti tingkat output perusahaan tersebut. Jika kita membuat spesifikasi TVC sebagai suatu fungsi linier dan output, misalnya TVC sama dengan A plus BI, maka penaksiran MC yang dihasilkan oleh analisis regresi tersebut akan merupakan parameter, karena MC ekuivalen dengan turunan dari fungsi TVC pada output. Karena AVC adalah TVC dibagi tingkat output atau Q, maka kurva AVC akan turun dan mendekati kurva MC secara otomatis. Karena hasil analisis regresi akan digunakan dalam pembuatan keputusan, maka kita harus yakin betul bahwa kurva MC dan AVC yang dihasilkan benar-benar menunjukkan hubungan biaya output yang paling akurat. Dengan menggambarkan data TVC dan output dalam sebuah grafik, kita akan tahu bahwa satu dari tiga bentuk fungsional di atas merupakan bentuk yang terbaik yang menunjukkan hubungan antara dua variabel itu. Oleh karena itu, dengan yakin kita meneruskan analisis regresi dengan menggunakan bentuk fungsional yang kita pilih tersebut. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Yang akan saya jelaskan di sini yaitu tentang penaksiran jangka panjang. Pada bagian ini, kita membahas metode-metode untuk memperoleh kurva biaya jangka panjang atau alternatif-alternatif kurva biaya jangka panjang pada suatu waktu tertentu. Di sini kita akan membahas metode penaksiran biaya jangka panjang tersebut dengan menggunakan analisis regresi dengan data seksi silang atau cross section. Yang pertama yaitu analisis regresi dengan menggunakan data seksi silang. Karena penaksiran biaya jangka panjang merupakan usaha untuk menemukan ukuran pabrik yang berbeda-beda pada titik waktu tertentu dengan asumsi teknologi dan harga faktor produksi konstan, maka kita tidak dapat menggunakan observasi data runtut waktu untuk mendapatkan taksiran fungsi biaya jangka panjang. Namun demikian, observasi dari berbagai pabrik pada suatu periode waktu tertentu dapat dianalisis dengan menggunakan teknik analisis regresi. Analisis regresi dengan data seksi silang untuk tahun yang berbeda cenderung memberikan hasil yang tidak dapat dipercaya dan karenanya harus dihindarkan. Untuk yang kedua yaitu studi tentang penaksiran biaya jangka panjang. Berbagai studi tentang fungsi biaya jangka panjang berbagai perusahaan telah dilakukan.
Hasil yang paling umum dari studi-studi ini menunjukkan bahwa berbagai studi tentang fungsi biaya jangka panjang dari berbagai pedagresi kurva LRAC yang berbentuk U tidak sebanyak yang berbentuk L. Ini berarti bahwa economies of plant size terjadi pada tingkat output yang relatif rendah, kemudian diikuti oleh suatu kisaran constant return to plant size tanpa adanya kecenderungan bagi biaya per unit untuk naik pada tingkat output yang lebih tinggi. Tidak terjadinya keadaan diseconomies of plant size pada proses produksi ini tidak berarti bahwa diseconomies of plant size ini tidak terjadi jika pabrik yang lebih besar digunakan. Untuk yang ketiga yaitu fungsi biaya jangka panjang empiris. Sebagian besar fungsi biaya jangka panjang yang diestimasi secara empiris memperlihatkan tingkat pengembalian terhadap skala yang meningkat secara tajam di tingkat keluaran yang sangat rendah, tetapi tingkat skala ekonomi ini menurun sementara keluaran meningkat, dan tingkat pengembalian segera menjadi konstan. Ini berarti bahwa kurva biaya rata-rata jangka panjang menurun dengan laju yang menurun sementara keluaran meningkat, dan akhirnya menjadi horizontal. Sangat sedikit studi yang menemukan bukti tingkat pengembalian terhadap skala yang menurun di tingkat keluaran yang tinggi. Hasil ini menyebabkan para peneliti berhipotesis bahwa kurva biaya rata-rata jangka panjang lebih sering berbentuk L daripada O, sebagaimana dinyatakan dalam teori mikroekonomi. Peramalan biaya. Peramalan biaya diperlukan apabila keputusan-keputusan yang ada kita ambil mencakup tingkat biaya untuk periode-periode yang akan datang, seperti misalnya dalam keputusan mengikat kontrak, keputusan untuk membeli atau membuat sendiri, atau keputusan-keputusan lain yang mempunyai implikasi biaya bukan hanya pada periode sekarang. Peramalan biaya untuk berbagai tingkat output pada periode yang akan datang memerlukan penaksiran tentang perubahan efisien proses produksi secara fisik, plus perubahan harga faktor memproduksi yang digunakan dalam proses produksi. Perubahan efisien faktor-faktor produksi ini akan mengubah bentuk kurva total produk yang berkaitan dengan proses produksi tersebut. Karena itu, perubahan dalam biaya masa yang akan datang akan merupakan akibat dari 3 pengaruh ini. Ketiga hal tersebut kita bahas lebih lanjut di bawah ini. Pertama, ada perubahan produktivitas faktor produksi. Yang kedua, ada perubahan harga faktor produksi. Dan yang terakhir, penaksiran kurva learning. Sekian dari kelompok 8. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tarik ses semongko kini tidak